Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di sini dengan saya Muslim dalam acara berdelapan berita pukul 8 pada hari ini Kamis 27 Mei 2021. Nah, untuk berita pertama kita kutip dari liputan6.com tentang fenomena unik gerhana bulan atau super blood moon. Nah, Kepala BMKG Wilayah 1 atau Sumatera, Hartanto mengatakan, gerhana bulan total merupakan fenomena unik dan patut ditunggu oleh masyarakat. Secara kasat mata, masyarakat dapat melihat dan menyaksikan fenomena unik ini secara langsung dari langit tanpa memakai teropong atau lensa optik. Untuk wilayah Sumatera Utara, secara umum warga tidak dapat melihat puncak gerhana matahari yang diperkirakan pada pukul 18:19 WIB. Demikian juga dengan akhir fase total pukul 19:28. Berita kedua kita kutip dari kompas.com, yaitu tentang 51 pegawai KPK diberhentikan karena tidak cukup waktu untuk dibina. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Supranawa Yusuf menyebut, diberhentikannya 51 dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK berkaitan dengan terbatasnya waktu pembinaan. Berdasarkan Undang-Undang KPK, proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN harus selesai pada Oktober 2021. Jika dilakukan pembinaan terhadap 51 pegawai yang tidak lolos TWK, sisa waktu yang ada dinilai tidak cukup. Oleh karenanya, alih-alih memberikan pembinaan, diputuskan untuk memberhentikan 51 pegawai yang tidak lolos TWK. Adapun dalam proses asesmen alih status pegawai KPK menjadi ASN, terdapat 3 aspek utama yang dinilai. Pertama, dukungan atau kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan PUNP. Alexander mengatakan hanya ada 24 pegawai yang dinilai layak mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan kebangsaan. Setelah mengikuti pelatihan lanjutan, 24 pegawai itu dapat diangkat menjadi ASN. Berita ketiga kita kutip dari CNN Indonesia, yaitu tentang menakar gebrakan jaringan 5G Telkomsel di tengah pandemi. Telkomsel telah resmi mendapatkan surat keterangan layak operasi atau SKLO jaringan 5G di Indonesia. Itu artinya Telkomsel menjadi operator pertama yang menggelar jaringan 5G di tanah air. Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menilai layanan 5G Telkomsel ini bukan hanya pemenuhan akselerasi transformasi digital, namun bisa membuktikan kepada dunia luar jika Indonesia tak tertinggal terkait dengan teknologi baru, meskipun di tengah dihantam oleh pandemi COVID-19. Heru menambahkan, upaya Telkomsel ini juga diharapkan bisa menggerakkan ekonomi bangsa, khususnya dari UMKM, dan menjawab tantangan kebijakan work from home atau WFH hingga pembelajaran jarak jauh PJJ yang kini banyak dilakukan di rumah karena sasaran pertama komersial adalah residensial. Nah, ia mengatakan bahwa teknologi 5G akan membuka potensi layanan tidak hanya untuk komunikasi antar manusia atau human to human, tetapi juga untuk menginterogasi jaringan komunikasi Indonesia dengan mesin dan jaringan komunikasi mesin dengan mesin. Layanan 5G dari Telkomsel ini akan diluncurkan secara serentak pada tanggal 27 Mei 2021 dan selanjutnya akan dapat dinikmati secara terbatas dan bertahap di 6 lokasi residensial di wilayah Jabodetabek. Nah, jadi pada hari ini akan diluncurkan teknologi 5G secara serentak di Indonesia dan akan diberlakukan secara bertahap di 6 lokasi residensial, yaitu di wilayah Jabodetabek. Nah, teman-teman, mungkin itu berita pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selalu stay safe, stay healthy,
Selalu jaga kesehatan. Semoga kegiatan kita pagi hari ini dilancarkan oleh Allah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa berdoa. Semoga kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.